Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fi makanin mubarak min buyutillahi ta'ala, kita berada di tempat yang berkah insyaallah, di salah satu dari rumah Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma istama qaumun fi baitin buyutillah, tidaklah orang-orang berkumpul di rumah-rumah Allah yatluna kitabullah, mereka mengkaji kitabullah, wa yatadarusuna bainahum, mereka saling belajar, membuka lembaran-lembaran dari ayat-ayat Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka kebahagiaan. Sakinah di sini adalah yaitu dengan cara yaitu memahami agama Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Seseorang akan dapatkan kebahagiaan apabila dia senantiasa berada dalam ilmu agama. Fa insyaallah selama ilmu tersebut diamalkan akan membawa buah yang tentunya membawa kebahagiaan di surga nanti. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan Allah curahkan bagi mereka yaitu rahmatnya. Tidak akan didapat rahmat Allah kecuali berada di majelis ilmu, ya, berkumpul bersama di majelis ilmu, di rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Di sini disebut di masjid, rumah-rumah Allah. Salah satu dari rumah-rumah Allah itu masjid. Maka kalau online dapat manfaat dan faidah dapat dari ilmu tersebut, tapi tidak mendapatkan rahmat yang diterangkan oleh Nabi SAW, fadilah utamanya. Mungkin dapat dari rahmat yang lain, ya, dengan cara-cara yang lain, dengan tilawah Al-Quran, juga akan mendapat rahmat di sisi Allah azza wa jalla, dengan memberikan salam kepada saudara kita, Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, insyaallah dengan begitu Allah berikan rahmat. Banyak cara-cara yang lain. Ya, bukan berarti kita mendiskreditkan saudara-saudara kita yang tidak ada di majelis ilmu yang kita adakan. Jangan sampai kita mengecilkan, ya, manusia, karena ini salah satu bentuk yaitu apa? Merasa lebih baik. Ya, jangan sampai kita keluar rumah merasa lebih baik dari saudara-saudara kita, dari tetangga-tetangga kita. Jadikan qalbu ini tawaddu kepada Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat mengelilingi mereka, orang-orang yang berada di majelis ilmu. Tadu'at an atnihatiha, para malaikat itu mengepakkan sayapnya dengan yastaghfir lahum hatta yantahi, memohonkan ampun kepada Allah sampai mereka selesai waktu sholatnya. Ketika sholat maghrib dia menunggu ke sholat isya, ya, sholat asar, kajian sholat asar sampai maghrib, begitu, ya. Ini ya mungkin sepekan sekali, ya mungkin kalau di ma'had atau pondok ya tiap hari kajian di masjidnya mereka. Masya Allah, itu Masya Allah, ya, karunia dari Allah. Tapi karena kita mungkin punya kewajiban yang harus kita kerjakan dengan keluarga kita, dan itu juga lebih utama. Barakallahu fikum. Lanjutnya, wa zakarahumullahu fiman inda, Allah menyebut-nyebut nama mereka
menyebut, ya cukup kita mengimani, ya. Jangan mengkafir bagaimana menyebutnya. Ya, apa yang disabdakan Nabi SAW kita imani. Tentang berita gaib, tentang siksa kubur, tentang turunnya Isa Al-Masih, ya, tentang munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj wa Ma'juj, ya kita imani. Ya. Barakallahu fikum. Selanjutnya, ya, kemarin kita ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Sekarang, ya baik, selanjutnya as-tsaniyatu al-amalu bih, ya dalam matanya itu, ya wal ilmu wal amalu, yang di sini maknanya, ya anna mas'alat as-tsaniyati allati yajibu ta'lamuha, ya, ya. Dan masalah yang kedua yaitu untuk kita belajar mengamalkannya, mempraktekannya, merealisasikan dari ma'rifatullah, ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Tiga ma'rifat ini kita amalkan ilmu tersebut. Al ilmu yaitu al amalu bih, ada waktu ini lah itu as-sabr alaih, ya al-adha as-sabr, ya nanti penjabarannya kesabaran tersebut. Ya simpel saja, jangan dipersulit kita memahami dari pondasi seorang muslim. Tiga pedoman bagi seorang muslim, usul salasa ini, ya. Barakallahu fikum. Selanjutnya, wal amalu bih wa hadza martabatus tsaniyatu ba'dul ilmi. Ini adalah tingkat kedua, ya, setelah belajar ilmu, ya belajar ilmu, ya al ilmu ma'rifatullah, ya. Setelah itu al-fa'awwal amal, beramal, ya, beramal. Bagaimana beramal? Asalnya al-amalu bihadzal ilm, bihadzal ilmi, ya. Beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Walidha kana as-su'alu an dzatil ilmi fi qabril insani. Yang itu semua, ya, menjadi pertanyaan nanti dengan ilmu yang dia pelajari. Tidak cukup hanya mengetahui ilmu tersebut, ya, fi qabril insani, di alam kubur nanti. Ya, bukan hanya cukup mengetahui, orang-orang kufur juga tahu, ya, ma'rifatul, mengenal Allah ada, mengenal Allah, tapi tidak diamalkan. Ya, tauhid al-uluhiyah, mengenal Allah, mengesahkan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid ibadah. Tauhid ibadah. Tapi masih meminta kepada selain Allah, meminta kepada malaikat. Ya Jibril astaghiitsu ilaik. Nggak boleh kita minta kepada malaikat Jibril, walaupun masih malaikat Jibril makomnya dekat dengan Allah. Maka Allah ajarkan dalam surat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan kami kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, kepada Engkau lah kami minta tolong. Ya, barakallahu fikum. Tak boleh kita minta kepada makhluk, kepada khaliq, ya. Dalam hidup kita ada dua, khaliq dan makhluk. Kita ini salah satu dari makhluk Allah. Gak boleh kita minta kepada makhluk. Ini ajarkan sejak dini anak-anak kita tentang tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, minta kepada Allah, sehingga punya apa, mental yang kuat kepada anak-anak kita. Seperti, ya, kaum mukminin, kaum muslimin zaman dahulu, ya, zaman para sahabat sampai menuju Byzantium Romawi, Konstantinopel Eropa, ya, menguasai di sana. Allah berikan kebaikan karena tauhid yang benar kepada Allah. Allah berikan rizki, ketenangan dalam beribadah, tentunya dengan ilmu, tidak serta-merta dengan modal semangat saja. Barakallahu fikum. Selanjutnya, ya, bukan soal al-ilm, ya, al-amali min ilmi inda liqa'illahi ta'ala azza wa jal, yang itu adalah pertanyaan tentang amalan-amalan yang dia kerjakan dari ilmu tersebut, ya,
Marabbuka, siapa Rabbmu? Kalau nggak diamalkan nggak bisa jawab walaupun tahu, Pak. Maka amalkan marabbuka, minta kepada Allah. Cara rububiyah, uluhiyah. Ya, apa uluhiyah itu? Allah maknanya al-ma'lu, al-ma'bud. Allah maknanya. Bukan dibagi-bagi seperti itu. Biar mempersubuhkan ulama itu memperbagi tentang ya bagian-bagian tauhid tersebut agar supaya dimudahkan kita memahami. Padahal sudah ada di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah lillah, yaitu tauhid ibadah, al-uluhiyah, al-ma'lu Allah jalla jalalu, al-ilah, al-ma'lu Allah, la ma'budu bihaqqin illallah. Ya. Selanjutnya, tidak cukup ya dengan mengimani Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, seperti orang-orang jahiliyah dulu. Mereka mengenal ya tentang siapa pencipta langit dan bumi. Wala sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau kau tanya Muhammad kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, sallallahu alaihi wasallam, suruh tanya. Apalagi kita tanyakan kepada, baca sejarah dengan baik. Siapa orang-orang jahiliyah? Mereka mengenal Allah, cara Allah yang menciptakan, memberi rezeki. La yaquluna Allah, mereka menjawab Allah. Ya, tapi mereka menjadikan mana butuh la liqaulina Allah zulfa. Kami tidak menjadikan berhala-berhala ini Muhammad kecuali sebagai perantara kepada Allah. Ini akidah yang harus ditanamkan kepada kita. Maka di sini tidak cukup ya ma'rifatullah, tidak mengenal Allah. Hari ini minta kepada jin, minta kepada malaikat, nggak boleh kita minta kepada ya makhluk-makhluk ya manusia yang telah ya meninggalkan kita ya. Minta kepada Allah yang mendoakan, silakan kita mendoakan saudara-saudara kita yang telah meninggal ya, berselawat kepada Rasulullah SAW, akan dijawab selawat kita oleh Allah. Man shalla alayya walam siapa bersolat kepadaku ya sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menjawab 10 kebaikan dalam ayat yang lain, hasanatan ya. Allah yang menjawab Allah saja bersalawat ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, terus menerus bersalawat kepada Allah. Bagaimana salawatnya? Kita imani saja ya. Burung mah yang bukti buruk jangan, tidak mampu. Padahal Allah juga menjawab. Ya, Al-Fatihah yang kita baca ketika sholat, akal tidak mampu. Ya, tidak mampu. Sekarang baca ya, ketika seorang baca alhamdulillahirabbil alamin. Ya, hamdani abdi. Ya, hambaku telah memujiku. Allah jawab setiap bacaan Al-Fatihah kita. Setiap orang yang sholat di sini, di sana Pak, di bawah bumi. Sekarang jam berapa di Amerika? Ada yang tahu? Jam berapa? Ya, jam berapa sekarang? Jam 18 jam 6 pagi, subuh. Dijawab oleh Allah, walaupun di sini maghrib. Allah tidak bingung menjawab hamba-hambanya. Tidak mampu kita. Seperti gambaran Allah turun, Allah tidak mampu kita pikirkan. Cukup imani apa sabda-sabda dari Rasulullah SAW. Kalau otak ikut otak, tidak mampu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad bicara kecuali wahyu. Sallallahu alaihi wasallam berbicara, wahyu yang berbicara. Ada Al-Quran, ada hadis qudsi, ada hadis. Al-Quran kalam Allah ya, lafaz dan maknanya dari Allah langsung. Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Hadis qudsi, redaksinya, lafaznya dari Nabi SAW, maknanya dari Allah langsung. Yang dapat pahala kalau baca Al-Quran, alif lam mim, alif lam mim, 30 pahala. Kalau ngarang sendiri tidak bisa Pak. Jim, kha, dal, tidak bisa Pak.
Nggak bisa. Yang diturunkan Allah itu alif lam mim, alif lam ra, yasin, yasin 20 pahala. Ini Al-Quran, tidak sama dengan ya bahasa Arab. Ya nanti lihat kertas bahasa Arab, ini bukan jangan, karena pentingnya belajar bahasa Arab. Juga saya belajar terus ya, belajar terus sampai kita meninggal dunia, jangan bosan-bosan. Belajar terus. Yang penting memahami agama tujuannya. Selanjutnya, maka tidak cukup hanya ma'rifatullah, harus diamalkan ma'rifatullah. Lah itu ma'rifatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi tapi tidak diamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisakah kita menjawab kalau tak diamalkan ilmu tersebut? Ya, selanjutnya pentingnya kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla wa Ta'ala untuk membantu kita dalam mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ya, inda liqa'illahi azza wa jalla tabaraka ta'ala, dalam berjumpa dengan Allah, yus'alul insan, maka ditanya manusia an dzati ilmi, dari hakikat ilmu tersebut, zat ilmu yang dia pelajari, ya, yang dia pelajari. Maka sejak dini anak ajarkan tauhid kepada Allah, dan itu amal jariah bagi antum. Kalau saya meninggal nanti anak yang mengamalkan ilmu tersebut, maka terutama bagi kita ajarkan anak-anak kita tentang Allah. Setelah itu tentang Rasulullah SAW, hadis-hadisnya. Setelah itu tentang Islam, masukkan ke ma'had pondok belajar agama dengan baik. Insya Allah Allah akan bimbing. Taufik itu milik Allah, bukan milik person, bukan milik orang. Minta kepada Allah, dan orang tidak bisa memvonis kamu gak dapat petunjuk dari jangan. Belum tentu, mungkin kita nggak dapat petunjuk ya, karena kita kadang mendahului ya dari Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala. Maka banyak berdoa ini orang yang ma'rifatullah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Ar-Rabbihi, ya, ditanya seorang nanti dengan ilmu yang dia pelajari tentang Rabbnya, andinihi, dengan agamanya yang pelajari, an-nabihi, ya, sallallahu alaihi wasallam, fi qabri, di kuburnya. Ini hakikat kita pelajari, 3 pondasi ini di kitab ini, dan bagaimana kita mengamalkannya. Wa yus'alu inda liqa'illahi azza wa jalla an amalihi bi ilmihi, dan dia akan ditanya dengan nanti ketika berjumpa dengan Allah dengan amal yang dia kerjakan dengan ilmu tersebut. Fasayati aidan mazida bayani li tartibi bainal islam bainal ilmi wal amali, yang nanti akan dijelaskan dengan cara detail. Qala Syekhuna Al-Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala fi syarh hadal kitab, risalah kitab ini, Masail arba' al-amalu bil ilmi alladhi ta'allamahu bil muslim, ya, ilmu yang dia pelajari seorang muslim, mustamidda lahu min kitabillahi azza wa jalla tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam salatu wassalamu alaihi, dan dia mempelajari nabinya sallallahu alaihi wasallam, kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maknanya begitu. Tiap hari kenalkan anak arba'in, baca 1 hadis, tak apa-apa, baca 1 hadis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah. Jangan mengambil target, ajarkan itu aja. Lalu itu terangkan niat, terus nanti dia akan ingat. Barakallahu fiik. Lanjutnya, wa hadhihi samaratul ilmi wal maqsud, dan ini buahnya ya, buahnya belajar agama apa? Amal. Buahnya ilmu, amal. Tujuan kita belajar, kata Syekh, dari ilmu tersebut adalah buah. Apa buahnya? Amal. Ya, semampu kita pelajari, kita amalkan. Fa maksud hadal ilmu, maksud dari ilmu tersebut, tujuan kita belajar ilmu apa? Ilmu qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, atau maja minallahi wa rasul, itu ilmu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya.
Ya, ilmu itu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Bukan qala fulan, qala fulana, qala fulana, qala fulan. Bukan itu. Fulan berkata, fulan berkata, bukan ilmu. Ya. Ilmu itu Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda. Setelah itu beda kalau ilmu dunia lain. Ya. Ilmu dunia harus man arada dunya fa alaihi bil ilm. Ya, siapa yang ingin dunia dengan ilmu. Ilmu di sini ilmu dunia. Ilmu agamanya biar kita tidak jatuh kepada yang haram. Ya, ini tahu halal haram. Ya, gitu. Selanjutnya, al-amal wa illa sayakuna hujjatan 'alal insani, kecuali dia menjadikan hujah bagi dirinya seseorang yang belajar ilmu tersebut untuk diamalkan, bisa menyelamatkan dirinya nanti di kubur, dalam kubur. Maka ilmu itu ayyamal bihma, ya, dan dia mengamalkan bima alima, dengan apa yang dia ketahui. La yukhfadha nususan wa ya'rifa ahkaman. Ya, sungguh tidak harus menjaga dirinya, ya, hendaknya dirinya benar-benar memegang tersebut ilmu yang dia pelajari agar dia selamat, ya, menjadi yang dia ketahui dari, ya, dalil-dalil, ya, hukum-hukum yang dia pelajari, ya, wa ya'rifa ahkaman. Ya, ada ayat ya, mansubali lil fi'il mudhari, menasabkan pada fi'il mudhari ada ayyarifa, ya, maknanya harus dikerjakan gitu, ilmu maknanya begitu, ada berulang. Oleh hadza qala Aliun, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yadhu bil ilmi al amalu, ya, ilmu itu, ya, ilmu tersebut buahnya, sambungannya, hasilnya adalah amal. Fa in ajabahu, kalau dia tahu ilmunya, dia jawab, dia amalkan ilmu tersebut, ya, wa illa irtihal, atau kalau nggak diamalkan ilmunya akan hilang. Kalau dia belajar ilmu nggak diamalkan, ilmunya akan hilang. Maka kita belajar kali niat nih, niat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa Rasul. Kita belajar niat. Perbaiki niat kita menuntut ilmu, bukan cari dunia, bukan cari kedudukan di mata manusia, mencari fulus. Tidak ada apa-apanya, atau ingin populer dan semacamnya. Amalkan niat tersebut. Walaupun dia hafal, kalau nggak diamalkan akan hilang berkah dari ilmu yang dia pelajari. Maka mulai berangkat ke masjid kita, perbaiki niat kita. Niatnya benar-benar karena Allah, ikhlas karena Allah, bersih dari syirik besar maupun syirik kecil, itu ikhlas maknanya. Iya kan? Harus benar mukhlisin ala uddin, unafa, ya, bening kolbunya dari segala bentuk-bentuk yang dilarang Allah dalam perserikatan, persekutuan, keserikan dan semacamnya kepada Allah, baik kepada syirik kecil maupun syirik besar, riya, sum'ah, ya, itu akan menggugurkan pahala. Kalau yang besar menggugurkan akidah, tauhid, hilang semua. Wallahu. Tapi kita tidak memvonis-vonis orang, pelajari ilmunya. Orang punya standar masing-masing, ya, ada standarnya masing-masing. Bukanlah qadhi, seorang hakim, ya, yang memberikan fatwa terhadap orang. Kita belajar agama, ya, belajar agama, pelajari, ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya, qala Syekh Abdul Razak hafidh ta'ala, beliau berkata, wa ba'du ahli ilmi yadribu li hadzal maqam. Sebagian para ulama memberikan penjelasan, yadribu, ya, memberikan apa? Pendapat. Doroba, ya, memukul, ya, tapi bukan itu maknanya, ya, memberikan pendapat, ya, lihadal maqam, tentang kedudukan seorang yang belajar agama. Maqamul ilmi wal amal,
kedudukan seorang yang berilmu dan beramal. Misalan, contohnya, wa anal ilma wa huwa wahyullah ta'ala masaluhu masalil ma'i wal matari. Ya, dan sesungguhnya ilmu itu Allah yang menghidupkan, Allah yang berikan wahyu, Allah yang menghidupkan ilmu tersebut. Ya, masalul ma'i, permisalannya dengan contoh, permisalannya sama dengan air. Wal matori, apa mator? Al mator, hujan. Ya, hujan. Ilmu itu yang menghidupkan Allah. Permisalannya seperti air dan air hujan, yang deras membasahi bumi. Wal amala, ya, ini atofnya ke anna, dan amal itu masaluhu wa annal mala, diatofkan kan, wal amala, ya begitu, ya, ilmu nahwu gitu kan, ya. Diimriti seperti itu kan. Maka kita sesungguhnya amal itu juga contohnya, ya, masalah nabati wasajari, bagaikan tumbuhan. Ya, amal itu bagaikan tumbuhan. Kalau nggak disiram mati. Kalau ilmu nggak diamalkan hilang, irtihala, hilang. Maka kalau tahu niat, innamal a'malu binniyat, itu dulu, itu hadis utama, ya, pembentukan jiwanya seorang di sana. Niatnya dulu untuk apa? Cari dunia, cari kedudukan, cari fulus, cari pangkat dan semacam. Jangan, ya, urusan ibadah untuk Allah Azza wa Jalla, dan Allah mudahkan, akan legowo kolbunya, hatinya akan tenang. Berdakwah pun juga begitu, ya, jangan cari harta dunia, tidak ada upah, kering memang, iya, malah berkorban. Tapi tidak semua itu baik bagi manusia. Tidak sama manusia, ada like, ada dislike, ada yang suka, yang enggak suka. Kayak kita komen itu, like, dislike, begitu ya. Rasulullah SAW yang dibawa wahyu dari Allah, sumber kebaikan, tapi ada yang nggak suka. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, dan lain-lainnya. Yang suka para sahabat. Maka kita kalau lihat orang nggak dawa-dawa, nggak beramal nanti, ya, nggak beramal nanti kalau kita lihat pembicaraan manusia. Kerjakan yang kita mampu. Ittaqullah mastata'tum. Ya, tentunya tidak radikal, ya, tidak keras, tidak kita. Ya, kita lemah lembut yang diajarkan Nabi, al-hilm, bentuk kelembutan yang diajarkan Nabi dalam mengamalkan ilmu agama. Ya, barakallahu fiik. Ya, kalau berbicara tegas nggak masalah. Ya, orang harus tegas. Ya, tidak kemayu, ya. Kalau laki-laki kemayu, nggak enak, Pak, ya kan? Janganlah laki-laki. Kadang nangisnya ketika dia melakukan dosa, nangis kepada Allah. Itulah yang jantan seperti itu, laki-laki jantan. Ketika buat dosa nangis kepada Allah, itu jantan, laki-laki sejati itu. Juga wanita seperti itu. Barakallahu fiik. Ya. Selanjutnya, wan nabatu wal asjaru madataha allati tudhiha hiyal ma'u. Maka tumbuhan tersebut, pohon tersebut akan tumbuh dengan baik apabila ada air, sumber gizi air tersebut. Ya, kering bumi itu kalau nggak hujan, Bapak. Bisa lihat sendiri, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya kan, lihat sekarang. Kalau udah hujan kering, ya panas, ya. Kadang orang semprot itu jalan aspal karena begitu panas. Kadang ada seperti itu. Ya. Tak tahu tujuannya apa. Tapi kita nggak usah ngurus orang biar bahagia, nggak usah kepo sama orang, ya, biar bahagia kita. Barakallahu fiik. Selanjutnya, wal amalu bi
dinillahi ta'ala. Maka ketika beramal itu pohon-pohon tumbuh dengan baik, akan berbuah. Maddatul lati tughdiya fi wa hayyullah, ya, dan Allah yang menghidupkannya, ya, hayyullah ta'ala azza wa jalla tabaraka ta'ala. Allah yang menghidupkan itu dengan ilmu. Maka kalau kita ingin subur amal-amalan kita, banyak belajar ilmu agama dengan baik. Baca tuh hadis di rumah, ya. Kalau bisa beli, ya, buku-buku kitab-kitab hadis, ya. Jangan di WhatsApp, kadang di WhatsApp hilang, Pak. Kita simpan tuh PDF, ya. Kena virus hilang di rumah. Bingung kita cari, ya, kalau ada duit. Kalau punya buku nggak hilang kan? Walaupun hadis Arba'in An-Nawawi, ya, matan usul salasa atau salah satu usul, matan akidah atau hawiyah kita baca, ya, nggak akan hilang di rumah. Barakallahu fiik. Selanjutnya, ya, di rumah harus punya, ya, dokumentasi buku harus ada, kitab-kitab kumpulin di rumah, biar anak-anak kita tahu bahwa hasanah Islam sangat tinggi sekali ilmunya Islam. Agama ini agama rahmat. Dengan ilmu belajar terus, ya, tidak serta-merta memfonis-fonis orang, tidak, ya. Orang ahli ilmu itu lembut-lembut, Bapak, ya, semua. Syekh Muhammad Utsaimin itu, ya, Syekh, ya, ulama-ulama kita, ya, Syekh Albani rahimahullah ta'ala, semua ulama-ulama sunnah, Imam Syafi'i, Imam Malik, yang lama-lama senior salafus saleh, lembut-lembut. Kita belajar ke sana, belajar menitih mereka. Selanjutnya, walihada kullama adamul hadril insan, yang semua itu, ya, adalah keberuntungan bagi manusia minal ilmi ma'an niyati shadiqah. Maka seorang penuntut ilmu mulai sejak dini, mulai sekarang, ya, mulai sejak dini, orang belajar pemula, kita semua ini pemula, walaupun sudah puluhan tahun kita belajar, itu tetap pemula di sisi Allah. Karena ilmu Allah luas sekali, nggak ada apa-apanya kita. Semakin dikaji itu semakin banyak. Ya, ilmu nahwu kita belajar jurmiyah, ada lagi al-mukhtarat, ada lagi terus seperti itu. Ada lagi urudul kawafi, ada lagi balaghah, terus ilmu badi, terus begitu. Tidak selesai-selesai. Nah, iya, itu ilmu bahasa aja. Apalagi ilmu fikih, terus usul fikih, terus begitu. Terus belajar. Yang dinilai Allah ketika kita ikhtiarnya itu. Langkahnya ketika meninggal kita akan dapat pahala tersebut. Tidak harus menguasainya. Berkumpul seperti ini, Masya Allah. Nanti tidak ada doktrin-doktrin. Ya, membuka bedah, kajian, selesai. Ya, barakallah. Itu dakwah sunnah salafus soleh. Ya, tidak ada meeting apa. Tanya para ulama. Tidak sibuk dengan itu. Ya, itu. Terus belajar. Kalau alasan ini masalah saya ini, udah belajar aja. Kalau sibuk sana, nanti akan kita sibuk dengan itu. Allah sibukkan dengan itu. Barakallahu fiik. Selanjutnya, al-qasdu, maka ketika seorang beramal dengan ilmi mas niyatul shadiqah wal qasdu qasdul hasani soluhat a'mal. Maka seorang yang niatnya baik, tujuannya baik, belajar ilmu, maka Allah mudahkan amalnya baik, amalannya akan baik. Baik apa? Menurut Allah dan Rasulnya, itu baik maknanya. Menurut Allah bagaimana? Menurut Rasulullah SAW bagaimana? Itu baik. Bukan menurut saya. Menurut Ali begini, jangan Pak. Ini doktrin nanti. Doktrin. Jangan. Cari tanya dengan lembut, ya. Walaupun kita ada ilmu di WhatsApp, di mana itu, di Telegram, kita lihat, baca dulu, ya, lihat itu. Bisa nggak amalkan ini? Kalau nggak bisa, kita akan ditanya di sisi Allah. Ya Allah, share nanti di share akan dapat. Iya memang. Nggak sembarangan ulama begitu juga. Maka perlu diniatkan dulu, niatnya apa? Mau ngantem orang? Jangan, Pak. Belum tentu kita hidayah kita ini bisa diambil lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Haruslah kita menangis setiap waktu, takut oleh Allah dicabut hidayah itu. At-taufiq,
yang akan sepakat dengan petunjuknya Allah orang tersebut. Wa yahdi may yasha. Kalau hidayah al-bayan kita bisa nge-share, kita masya Allah, kita share aja nih, kita selesai. Tapi hidayah, ini kata nggak bisa kita kerjakan. Ini yang takut kita dosa. Ya lingkungannya baik, semua. Kalau lingkungannya nggak benar, bisa kita juga berdakwah baik, jadi orang baik, akan mewarnainya. Mungkin kita akan larut di sana. Walhamdulillah. Maka ini perlu perbaiki niat. An-niyat. Lianna al-ilma an-nafi', ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ma husnul qasdi, ismaranil amal as-salih. Ya. Ismarul amal as-salih, maka ilmu nafi' itu dengan niat yang baik akan membuahkan amal soleh. Karena niatnya bagus, ditopang dengan dalil ilmu yang dipelajari. Jadi amal soleh itu makna amal soleh berkecocokan dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Niatnya bagus, ya, niatnya bagus tapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Jadi amal toleh. Maka ketika kita beramal, cari petunjuk dari Nabi SAW. Karena sumber kebaikan dari Allah dan Rasulnya. Sumber kebaikan itu, jangan ragu kita sebagai seorang muslim. Kalaupun kita tidak baik, belajar upaya terus, yang melatih riyadhah, terus latihan untuk jadi baik, jadi sabar, belajar untuk sabar, ya. Karena berat memang Bapak, ujiannya banyak. Ketika kita sekarang belajar, nanti diuji lagi seperti itu. Bagaimana kita sekarang membenahi kolbu kita. Di sini soleh, ya, amal soleh temannya di kolbu ini seseorang. Maka Allah berfirman, lihada yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya, Azza wa Jalla tabaraka ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 16 sampai 17, alam ya'ni lil ladzina amanu, belumlah tiba ya kepada orang-orang amanu yang beriman, antahsya'a qulubuhum, untuk menghusukkan, memfokuskan khusyuk kolbunya mereka itu li zikrillah, untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala, wa ma nazala minal haq, dan ketaatan apa yang Allah wahyukan, turunkan dari kebenaran tersebut. Wala yakunu, dan janganlah kau menjadi ya kalladzina utul kitab, janganlah kalian menjadi orang-orang alul kitab seperti orang-orang alul kitab min qablu, sebelum kalian itu, fatala alaihim, yang lama mereka itu, ya, al-amadu faqasat kul, yang lama mereka tidak mendapatkan ilmu dari Allah sehingga qasat, ya, apa? Alaihim al-amadu, masanya lama sekali kata Allah. Apa itu? Faqasat qulubuhum, keras hati mereka karena tidak dapat ilmu. Yang dibohongi oleh rabi-rabi mereka, ulama-ulama mereka, sehingga tidak mendapatkan ilmu yang benar, sehingga kolbu begitu. Juga seperti orang-orang alul bidah, orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, akan qasat kolbunya. Barakallahu fiik. Selanjutnya, barakallahu fiikum jami'an. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka dari alul kitab fasik, mencampur adukan yang hak dan yang batil. Ini fasik. Fasik itu, ya, mencampur adukan susu dan racun. Bagaimana kita akan minum susu kalau ada racunnya? Tidak bisa madu dicampur dengan racun. Madu. Ya, barakallahu fikum jami'an. Selanjutnya, i'lamu annallaha yuhyil ardha. Ini ayatnya penting. Ketahuilah Allah menghidupkan bumi itu ba'da mauti, setelah matinya. Dengan apa Allah menghidupkan bumi? Maknanya di sini dengan apa? Ilmu. Kalau hakikatnya maknanya sini air, bumi akan hidup dengan air, dan ilmu itu air. Amal itu buahnya, pohonnya, nanti akan berbuah masuk surga. Kata para ulama seperti itu. Ya,
Kita tahu zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kita baca itu zikir mutlak, baca ya. Jangan sekali-sekali banyak berzikir kepada Allah. Ini ahlus sunnah seperti itu, as-salafiyun ahlus sunnah. Barakallahu fiik. Berzikir kepada Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jangan berat lihat kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Selanjutnya, qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun, dan sungguh kata Allah, kami ya telah menerangkan lakumul ayat, kepada kalian ayat-ayat, la'allakum ta'qilun, agar kalian semua itu memahami. Gunanya wahyu agar kita paham nih bahwa memang Allah ada, Allah yang menciptakan rezeki, dan yang berhak disembahnya Allah. Maka Allah turunkan wahyu biar kita mengenal Allah. Allah turunkan wahyu biar kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan wahyu agar supaya kita mengenal Islam, ad-dinullah ta'ala. Itu seorang muslim belajar agama dengan baik. Tapi tujuan beragama bukan jadi kita kasar. Bagaimana kita lembut akhlak kita, taat di sisi Allah, semakin takut kepada Allah, khusyuknya semakin tinggi. Semakin kita belajar agama, dan semua orang tidak sama ya, tidak sama, punya tingkat masing-masing. Jangan memposisikan sepatu kita dengan sepatu orang lain. Jangan posisikan sandal kita dengan sandal orang lain. Tidak sama Pak pemahamannya ya. Yang penting sudah menyampaikan, kita amalkan, tunjukkan alat yang baik, dan itu akan menyebar menjadi dari rahmat amalan-amalan kita, senyuman kita kepada saudara-saudara kita. Selanjutnya, mananya di sini, kama annal ardha tuhibbil ma'i fal qulubi wal afidati tuhibbil bil ulumi an-nafi'ati. Di sini ya, sebagaimana bumi hidup dengan air, dan kolbu, hati, kolbu ini, kolbu fi sadr ya, di sini di kolbu ini, di dada kita ya, dan hati yang dihidupkan dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, mustamadda minal kitabi wa sunnati nabi sallallahu alaihi, yang bersumber dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu nafi, artinya fi dunya wal akhirah. Kalau belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa matematika, itu bermanfaat untuk dunianya, tapi bisa digunakan untuk yang baik untuk akhiratnya. Tidak semerta kita, nggak boleh kita, ini harus ilmu dunia, ini orang nggak belajar nih. Tetap ya, belajar ilmu dunia juga penting. Tapi kalau ilmu agama, sumbernya Al-Quran dan Sunnah, sumbernya dengan pemahaman para sahabat ya, para tabi'in, dan para aimatul muslimin, aimatul arba ya, imam kaum muslimin semua yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Perbedaan fikih jangan kita ya saling menghantam ya, tidak sama kadang fikihnya mazhab ya Hanabilah ya, tidak sama dengan Hanafi, Syafi'iyah, tidak sama. Tapi kalau akidah pasti sama. Allah yang menciptakan rezeki, Allah SWT ya, yang berhak disembahnya Allah, istawanya Allah SWT taala ya, dan itu yang harus kita pelajari terus sebagai sumber akidah kita, ma'rifatullah. Selanjutnya, lihada ja'at an-nusus mutadaffirati wal adillati, dan semua ini semua datang dari nusus-nusus yang yang tergabung ya, dari dalil-dalil mutakassirati fil hassi 'alal ilm, dari yang disampaikan oleh Syekh ya, hafizahullah taala, Syekh Abdul Razak ini hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau yang beliau lagi mengajar sekarang di Nabawi. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, hafizahullah taala, dan juga ayahnya, semua Allah berikan hafizahullah taala, berikan kebaikan pada beliau dan seluruh keluarga beliau. Beliau mengatakan bahwa semua itu ya akan kita dapatkan ya, sumber Al-Quran dan Sunnah apabila ya fil hasyi ala ilmi wa targhib, yang diterangkan tadi itu untuk menopang kita semangat belajar agama ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan ya, siapa yang diingini oleh Allah ya, bihi khairan, kebaikan. Di sini pakai isim apa?
al khair enggak, tapi khairan isim nakiro, ya, semua kebaikan Allah kasih bagi penuntut ilmu. Ya mayuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Allah jadikan orang itu fakih agamanya, fakih, tahu, ya, fikih, ilmu agama, fikih ibadah tahu, fikih usul tahu, ya, artinya diamalkan ilmu tersebut, bukan hanya tahu, diamalkan sehingga berbuah nanti menjadi ilmu nafi'. Qala man salaka tariqan, ya, juga hadis yang sering kita dengar, ya, ini beliau tulis, ya, tidak henti-hentinya beliau tulis, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, siapa saja mencari jalan-jalan menuju ilmu, fi ilman sahalallahu, Allah mudahkan orang tersebut, lahu bihi tariqan, baginya, ya, dengan, ya, domainnya kembali pada ilmu, tariqan sebagai jalan, ilal jannati, menuju surga. Jadi orang yang dimudahkan di surga oleh Allah, orang yang senantiasa difaqihkan ilmu agama, tahu halal haram, tahu mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah. Terus belajar, tapi tidak serta-merta memvonis orang mensyirikkan, enggak, ya, belajar terus agama, ya, amalkan sendiri, ya, nanti orang akan tanya, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tinggal satu bait, wa dzalika li anna al-ilm ismirul amal, maka yang demikian itu ilmu itu berbuah dengan amal, wal amalu ismiru dukhulul jannah, dan amal itu berbuah masuk surga. Buahnya amal masuk surga. Punya ilmu tapi nggak beramal, nggak masuk surga. Dan kita masuk surga dengan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Apa rahmatnya Allah tadi? Wa ghasyiyatuhum rahmah. Allah curahkan bagi mereka rahmatnya. Bagi siapa? Penuntut ilmu. Jangan mau masuk dengan ilmu, iya, kalau nggak tahu ilmu nggak bisa masuk. Bagaimana tahu al-Islam, qala Allah, qala Rasulullah, kalau nggak belajar, tapi diamalkan ilmu tersebut, akan masuk surga dengan rahmat Allah. Iya, karena rahmatnya Allah itu ilmu. Maka berdoa untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Tapi jangan merasa ilmu sampai kita lebih pintar, saya lebih pintar dari orang lain, jangan. Yang kadang mereka tawadhu kepada kita, mereka takut dirinya terjadi kibar, takut seperti itu. Saudara-saudara kita, tetaplah kita punya akhlak yang baik dengan sesama muslim. Selanjutnya, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, kata Allah dalam surat An-Nahl, ya, 36. Masuklah kalian semua ke dalam surga dengan apa yang bima kuntum ta'malun, dengan yang bukan ta'lamun, ta'malun. Ya, masuklah kalian dengan surga, ke dalam surga dengan apa yang kamu amalkan, bukan yang kamu ketahui. Bima ta'malun, dengan apa yang kalian kerja. Karena nanti ini pembahasannya, ya, dengan ilmu, bagaimana, ya, orang-orang, ya, yang menyimpang, ya, tidak dapatkan ilmu tersebut walaupun dia tahu hafal tapi tidak dapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, menjaga, ya, kita ini kepada Allah, apa? Ketaatannya, ya, kepada Allah dengan cara ilmu, belajar agama, dan berdoa kepada Allah SWT. Wa sallallahu ala nabiyyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.